Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah awalan hamdan katsiran mutawalliyan an lisani uqdata sumti wa tawaqani uhdatal kalam wa qiladatan nutki ma anta muthabirun alaih minal ama anjaliyatil haq ma'al lujaji fi nusratil batil wa tahsinil jahli wa tasghibi ala man athara an nuzu qalilan an murasimil khalqi wa ma la mailan yasira wa mala dan cenderung, mailan dengan cenderung, mailan dengan kecenderungan, yasiron yang sedikit, an mulazamatir rasmi dari menetapkan kebiasaan, dari mengikuti kebiasaan enggak apa-apa. An mulazamati rasmi dari mengikuti kebiasaan ilal amali pada amal. Bimuqtadul ilmi dengan yang dikehendaki ilmu. Toma'an karena mengharap, fi nailin dalam mencapai, ma sesuatu, ta'abbadahu Allah Ta'ala fi nailima dalam mencapai sesuatu, ta'abbada yang mengajak hu pada ma Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, bi dengan ma, min tazkiyatin nafsi dari membersihkan diri, wa islahil qalbi dan membaguskan hati. Wa tadarukan dan menemui di ba'dima pada sebagian barang, farroto li ba'dima pada sebagian barang, furito yang dibuang, min idho'atil umri dari menyanyiakan umur, wa ya'san dan putus asa,
Wa ya'san dan putus asa antamami hajatika. Apa anunya ini loh. Kitab kamu beda ya? Kitab kamu kan minta mamit talaki gitu ya. Antamami hajatika, dari kesempurnaan keinginanmu, fil khiyarati, dalam kebingungan, wan khiyazan, dan tersisih, an ammariman, ain kan, bukan gin kan? Gin dari mana kamu nulisnya? An ammariman, dari beberapa kumpulan orang. Qala, yang berkata, fihim, pada man, sahibus syar'i, yang punya syariat, sholawatullahi alaihi wasallamu, sholawatullahi, semoga rahmat tadim Allah, alaihi, atas sahibi syar'i, wassalamuhu, dan keselamatan Allah. Imam Ghazali itu hidup di zaman, di pertengahan orang-orang ahli pikir, orang-orang ahli berbicara. Sehingga kalau kita lihat karya-karya tulis beliau ini, karya-karya tulis yang sulit, jelimet, kosakatanya ini penuh dengan bahasa-bahasa balaghah. Sehingga kalau menerangkan ihya, orangnya nggak ahli mantik, nggak ahli balaghah, nggak bisa nerangkan itu. Kalau hanya sekedar melihat terjemahnya saja, melihat kosakatanya saja nggak bisa dia. Imam Ghazali dulu itu pernah mempelajari ilmu filosof, ilmu filsafat, nyampe detil. Kemudian setelah itu beliau menghalau dengan perkembangan ilmu filsafat yang mengakibatkan umat ini bukan semakin terarah kepada Allah, tapi malah ngutik-ngutik tentang Allah. Lahirlah aliran-aliran Mu'tazilah, aliran-aliran yang pemahaman-pemahaman tentang sifat-sifatnya Allah, wujud-wujudnya Allah do nyeleneh. Makanya karya-karya tulis beliau kan karya-karya tulis apa itu yang menguras tentang akal. Kebetulan beliau ini termasuk orang fakir, berketurunan yang ayahnya juga fakir. Konon cerita dulu ayahnya itu sering hadir ke majelisnya ulama, majelisnya kiai. Dan ayahnya ini dermawan banget sama kiai. Jadi seringkali berkhidmat, sedekah ke beliau. Dan beliau sering berdoa, ya Allah, berikan karunia kepada kami anak-anak yang solih. Alhamdulillah Allah karuniakan kepadanya anak lelaki, 2 lelaki yang solih. Yang barib namanya Muhammad, yang nomor 2 namanya Ahmad. Tidak ada orang yang memberi nama anak dengan nama Muhammad kecuali kedua orang tuanya akan mendapatkan keberkahannya.
Di dunia nyampe kelak di akhirat. Yang saya rasakan gitu. Anak saya ini semuanya saya beri nama Dzurriyyah Kanjeng Nabi. Masya Allah. Sampeyan gawe jenengan anak buka Google. Akibatnya iki untuk jenengan Angel Angel. Makanya kalau punya permasalahan sulit itu. Kalau bisa itu nama yang paling bagus menurut Kanjeng Nabi ya, itu Abdullah. Nama yang paling bagus. Menurut Kanjeng Nabi, tapi menurut saya, menurut Kanjeng Nabi Abdullah, menurut saya nama yang paling bagus adalah Muhammad atau Ahmad. Seumpamane nama yang paling bagus adalah Abdullah, tentu Kanjeng Nabi jenengane Abdullah, ya enggak? Ya. Kenyataannya Kanjeng Nabi namanya Muhammad dan Ahmad. Sungguh beruntung di antara kamu yang punya anak namanya Muhammad atau Ahmad. Dan nanti kalau diberi nama Muhammad semuanya lah kembar semua, Ustadz. Memang potonganmu nak potongan ditakdirkan Gusti Allah, anak kamu tidak namanya Muhammad dan Ahmad. Pada akhirnya kamu punya pemikiran seperti itu. Kelak di akhirat, di waktu orang-orang dikumpulin di padang mahsyar, di waktu semua orang menangis di padang mahsyar, orang yang punya anak diberi nama Muhammad dan Ahmad mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Harapan saya dulu itu semoga saya memberi nama dengan nama Dzurriyyah Kanjeng Nabi mendapatkan syafaat. Anak saya yang pertama itu yang memberi nama enggak saya. Tapi yang kedua nyampe 10 itu saya semua. Anak saya yang pertama itu yang memberi nama itu Habib Ali bin Alwi, cucunya yang punya kitab Simtud Durun. Jadi konon cerita dulu itu istri saya itu nggak bisa hamil. 1 tahun nggak bisa hamil, 2 tahun nggak bisa hamil, 3 tahun nggak bisa hamil. Nyampe ibu saya tuh ngomong ini, kawin meneh ra wis. Setelah istri ini 3 tahun tidak hamil, ibu pernah ngomong gitu. Tapi dalam hati saya nggak ada gerinjit sama sekali untuk nikah lagi. Kebetulan dulu saya itu ngajar di 2 pondok, satu di Al Mubarak. Dulu belum Arba'in ini. Ada nama Arba'in itu baru 1,5 tahun. Dulu itu namanya Al Mubarak. Nomor 2 dulu saya itu ngajar putri putra seorang kiai di Purwodadi. Di Purwodadi itu di daerah Winong. Di daerah Winong Toroh itu ada pondok namanya Darut Taqwa. Saya ngajar putri beliau. Namanya Romo Yaiwit. Punya putra sama putri. Putrinya namanya Ning Perwiti. Yang lelaki namanya Gus Hasan. Itu saya ngajar 2 orang. Saya ngajar. Suatu ketika dalam perjalanan pulang, saya kalau ngajar kan pakai sepeda motor. Zaman dulu belum punya mobil. Ketangkep polisi. Saya ketangkep polisi. Ada polisi. Ada polisi yang kebetulan saya kalau ketangkep polisi itu nggak pernah berhenti. Dan alhamdulillah belum ada satupun polisi yang bisa ngoyak saya. Rosi. Ojo ditiru. Niru kiai itu niru yang baik-baik, yang jelek-jelek nggak usah ditiru. Loh kok Ustaz toh nggak usah ditiru, kok diceritakan? Ini sejarah hidup. Sejarah hidup.
Kak ceritani kalau saya ini termasuk pembalap. Saya ketangkep polisi ya baru kali itu saya ketangkep. Biasanya itu kalau ada operasi langsung bebas. Polisi ini ngoyak nggak bisa. Saya kalau naik motor, bisa ngoyak. Delalah, mungkin baru nasib. Kalau nggak salah itu jam 2 atau jam 3. Saya kejar polisi saya dari belakang. Loh, dari arah sana juga ada polisi yang nyegat. Jadi dari arah timur ada polisi yang nyegat. Tadinya kan saya perjalanan ke barat. Ada polisi balik dikejar polisi. Ada polisi yang nyegat dari sana. Pada akhirnya saya belok kanan karena rencanaku pengen masuk ke dalan-dalan penduduk. Antar jebul dalane buntu. Dimarahin. Semoga polisinya sehat walafiat. Konon cerita, kiai itu cerita di depan muridnya itu bagian daripada hikmah. Jadi apa itu tafakkurul murid, mikirin murid, itu bagian daripada ibadah. Di waktu ada seorang ulama, seorang kiai cerita tentang cara hidup, itu bagian daripada ibroh. Saya pada akhirnya itu polisinya marah itu. Saya masih ingat motor saya disaduk. Saduk itu bahasa keren, bahasa Jawa keren. Disuaduk marah. Ngomel-ngomel polisinya. Nggak perlu saya sampaikan. Setelah itu motor saya diminta. Motor saya diminta, kuncinya diminta. Tadinya pengen diminta, tapi berhubung polisinya bawa motor semua, polisinya nggak bisa bawa motor, saya disuruh ngikutin, terus dibawa ke meja saya ditanya surat-surat, saya nggak punya surat. Jadi bapaknya cuma STNK doang, nggak punya SIM. Pada akhirnya motor saya direbut, diminta. Saya disuruh jalan kaki ya. Padahal orang go duit ya. Maklum nih santri ya. Pada akhirnya saya jalan kaki sama istri. Itu setelah kejadian itu, setelah saya nikah 3 tahun tidak punya anak. Saya gandengan nama istri ya lah. Bujune dhewe ya. Jadi saya sepanjang jalan gandengan nama istri. Saya mikir sama itu, yang gimana yang jalan kaki nyampe Demak? Istri bilang enggak, mampir ke rumah temen. Kalau nggak salah itu di Kuripan, Purwodadi. Saya mampir di rumah seorang kiai namanya Kiai Mudakir. Punya anak namanya Nurul. Mana Nurul? Nggak kamu, Rul. Temennya istri. Saya mampir, beliau masih hidup si Nurul. Tapi Romo Kiai Mudakir udah wafat. Saya pindah sana, istirahat. Rencana besok pagi pengen pulang. Tapi juga asli saya mumet juga, enggak punya uang. Pulang pakai apa? Pada akhirnya di malam hari itu di rumah itu ketamunan seorang habaib. Di waktu Habib itu lihat saya, Habib itu bilang gini, ini ustadz yang saya cari. Dalam hati saya, angger ngomong saya cari ini. Ini yang saya cari ini. Saya ditanya, udah punya anak berapa? Belum punya Habib. Apa kata beliau? Habib bilang, kalau kamu pengen istri kamu hamil, datanglah ke makam seorang wali di Solo. Di sana ada makamnya Habib Alwi Al-Habsyi, putra yang punya karya tulis Simtudurun. Berdoalah di sana, tawasul sama beliau,
mintalah kepada Allah lewat beliau, insya Allah istrimu hamil. Kemudian beliau nunjuk sama saya untuk megang pondok pesantren di Mayong. Jadi beliau kebetulan waktu itu baru pondasi itu, bangun pondok 3 lantai. Sampai sekarang masih ada itu. Di Mayong, di Pasar Mayong sebelah sana. Saya disuruh sana, pada akhirnya saya pulang, diantarkan beliau pulang, nyampe rumah. Beliau cerita, pernah suatu ketika ada satu rombongan bawa mobil. Rombongan ini mengalami kecelakaan, masuk jurang. Ini beliau yang cerita. Dan beliau sudah wafat. Semoga dosa-dosa beliau diampuni sama Allah. Dan kisah ini menjadi kiriman pahala untuk beliau. Ini ilmu sufi seperti ini. Jadi ilmu sufi itu sistem menyampaikan itu pakai cerita. Kalau nggak pakai cerita, tidak jadi ilmu tasawuf. Buka kitab-kitab tasawuf, rata-rata penuh dengan cerita. Ada serombongan, satu mobil, itu kecelakaan, masuk jurang. Di waktu masuk jurang, Masya Allah, mobilnya ini tidak langsung terjungkel di dalam jurang, enggak. Justru mobilnya berhenti. Di waktu dilihat, ada orang tua yang menancapkan tongkat di depan mobilnya. Jadi mobilnya enggak jadi masuk jurang. Pada akhirnya orang tua itu mendorong mobil itu naik ke atas lagi. Satu rombongan tadi, saking senengnya, itu memberi hadiah sama orang tua tadi. Tapi orang tua tadi enggak mau diberi hadiah. Lalu ditanya, siapa namamu? Nama aku Alwi. Nama aku Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Rumahmu mana? Rumahku Solo. Setelah itu pamitan pergi, terus mobilnya melaju pulang. Setelah pulang berniat untuk mengadakan tasyakuran. Dan mereka pengen sowan di tempatnya Habib Alwi, merasa berterima kasih. Tapi apa yang terjadi? Setelah menuju ke Solo, ke Gurawan, ke lapangan Solo yang ada Kebu Slametnya itu, di Gurawan, di Masjid Ar-Riyad, di sekitar itu. Beliau nyari, nggak ketemu. Orang yang namanya Alwi bin Ali nggak ketemu. Ada orang yang memberitahu itu adalah nama seseorang ulama yang telah wafat. Tapi wafatnya udah lama. Apa kata orang dulu? Enggak, orangnya masih hidup. Diteliti, semua orang sepakat kalau itu adalah makam Habib Alwi yang makamnya ada di Masjid Riyad. Masjidnya kecil, tapi kalau dilihat di pinggir jalan kelihatannya besar. Itu ruko, itu bukan masjid. Mau bawahnya ruko semua. Nanti kapan-kapan Jumat lagi pengen ke sana saya. Bareng-bareng sama santri semua. Biar kamu bisa hamil semua. Kamu jangan minta hamil, kamu jangan minta hamil. Jadi Habib Alwi itu cerita itu saking mantepnya gitu loh. Saking mantepnya. Kemudian lain hari saya sama istri bawa sepeda motor menuju ke Solo. Dan saya ziarah ke sana. Di waktu itu saya berdoa, ya Allah, istri saya belum hamil. Ya Allah, berikan istri saya seorang anak yang salihah. Karena saya dapat ijazah dari Romo Yai, kalau kamu pengen cepat kaya, anak pertamamu adalah perempuan. Kalau kamu sih ikuti Gusti Allah aja, rasa ngarani. Lelaki baik, perempuan baik. Saya ziarah ke sana, kemudian perjalanan pulang. Masya Allah, istri saya muntah-muntah.
Jadi Liyah itu anak keramat itu. Liyah, mana orangnya? Paling cantik sekandang ayam. Hamil istri saya. Saking senengnya istri saya hamil, setelah 4 bulan saya berangkat lagi ke makam Habib Alwi lagi di Solo. Saya ke sana lagi. Di waktu itu saya sowan di putranya beliau, namanya Habib Ali. Habib Ali bin Alwi. Jadi cucunya yang punya kitab Simtu Durur. Saya sowan di sana. Habib Ali ini ayahnya Ustadz Alwi Al-Habsyi. Beliau bilang, Ustadz, saya kemarin di Sunan Kalijogo. Alhamdulillah ketemu sama Sunan Kalijogo. Jadi beliau cerita-cerita bincang-bincang kalau beliau ketemu sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan beliau cerita kalau Sunan Kalijogo ini adalah Mimbatil Aulia dan lain sebagainya. Setelah itu beliau bilang, Ustadz, di perutnya istrimu adalah anak perempuan. Kelak apabila lahir, beri nama Halimati Sa'diyah. Halimati Sa'diyah. Lihat terus kok panggilannya Liyah? Yang memberi nama Liyah adalah Habib Alwi bin Hasan Al-Aidrus. Jadi Habib Alwi yang memberi ijazah saya untuk ziarah ke makam Habib Alwi di Solo biar istri saya hamil. Sehingga beliau pun titip namanya Liyah. Lalu saya tanya, Liyah itu apa Habib Liyah itu? Liyah itu maknanya Li Halimah, diambil linya. Ya Sa'diyah, dijanggil yahnya. Liyah itu artinya Halimati Sa'diyah. Gitu. Setelah terus anak saya lahir jenis kelamin perempuan, tapi istri saya tidak cocok. Kenapa enggak cocok? Karena nenek saya di Blora juga namanya istri saya pokoknya enggak cocok. Alasan istri saya itu jenengan nok Liyah wagu. Jenengan apa? Jenengan nok Halimah gitu loh. Sehingga istri saya minta anaknya diberi nama Aisyah. Setelah itu saya membuat akikoh dan romo yai saya hadirkan. Tapi di waktu itu belum akikoh. Jadi konon cerita itu saya anak saya tidak jadi saya beri nama Halimati Sa'diyah, tapi saya beri nama Aisyah di rumah saya. Di waktu itu rumah saya udah di sini, rumahnya kayu, papan tulis hitam, tak tulisi Aisyah binti Muharrar bin Khudori bin Ahmad bin Karsadi. Saya tulis gitu. Masya Allah, istri saya itu nggak bisa kencing. Jadi berhari-hari istri saya nggak bisa kencing. Saya sowan di tempat romo yai saya, konsultasi tentang istri saya yang nggak bisa kencing. Lalu beliau tanya, siapa namanya? Namanya Aisyah Yai. Kemudian romo yai bilang, kualat kamu, jangan diberi Aisyah, beri nama Halimati Sa'diyah. Di hari itu kebetulan Habib guru saya, Habib Anis Al-Habsyi, Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wafat di hari itu. Kalau nggak salah itu 4 hari setelah Liyah ini, Halimati Sa'diyah ini melahirkan. Lalu beliau dilahirkan. Lalu beliau bilang, ganti anakmu dengan nama Halimati Sa'diyah. Setelah itu saya pulang tak ganti Halimati Sa'diyah. Masya Allah. Istri saya yang tadinya nggak bisa kencing brol. Keramat nih. Itu Masya Allah, ini
Ini apa? Ada kekeramatan yang terletak di Al-Mubarok. Nah, jadi kenapa saya kalau baca Maulid Nabi pakai Maulid Nabi Simtudurur? Padahal di waktu itu pakai Dibai saya. Karena Romo Yai saya bilang di antara yang punya Maulidun Nabi yang paling alim, yang paling luar biasa itu Syekh Atibai. Syekh Atibai, beliau bilang gitu. Saya dulu itu bacanya Atibai. Gara-gara ada kekeramatan yang terletak pada diri saya, yaitu terletak pada anak saya. Pada akhirnya Maulid Nabinya ganti Simtudurur. Awal terjadinya ada Maulid Simtudurur itu. Pernah suatu ketika saya menghadiri Maulidun Nabi di Solo. Kebetulan di waktu itu pas khol Habib Ali. Sebelum khol selang berapa hari itu sempat bincang-bincang sama Habib Anis bersama dengan orang banyak. Habib Anis ditanya, Bib, bagaimana cara mendapatkan sanad Simtudurur? Apa kata beliau? Cara mendapatkan sanad Simtudurur adalah dengan cara mendatangi Maulid Nabi Simtudurur di Solo. Jadi bukan ada seorang kiai memberi sanad, qad ajastuka biqiraati Simtudurur, enggak gitu. Tapi datangi Maulid Nabi Simtudurur di Solo, kemudian menyocokkan gitu. Dicocokno ora kok maca Simtudurur kok nyonya nyanyi. Maca Maulid itu nang ngene. Ana sing nggo gendera bareng. Genderone yo dastere maahne. Kanjeng Nabi pernah dawuh, asyadun nas adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullah subhanahu bi ilmi. Asyadun nasi, berat-beratnya manusia, adaban siksaannya, adaban adabnya. Asyadun nasi, berat-beratnya manusia, adaban adab, siksaan. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Rasulullah mengatakan siapa orang yang paling berat adabnya kelak di yaumil kiamat? Alimun, yaitu orang alim. Alimun adalah orang alim. Lam yanfa, yang tidak memberi manfaat. Hu, kepada alim. Allahu Allah. Allahu Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Bi'ilmihi, dengan ilmunya alim. Adab yang paling berat kelak di yaumil kiamat. Bukan mereka yang minum minuman keras. Bukan mereka yang ahli zina. Bukan mereka yang durhaka kedua orang tua. Bukan mereka yang melakukan dosa ini itu tidak. Tapi yang paling berat adabnya kelak di yaumil kiamat adalah orang alim yang tidak diberi manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengerin ini. Jadi kamu ini toh belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama yang telah dititipkan oleh Allah, ini amanat. Kalau ini amanat, diamalkan. Diamalkan, jangan tidak diamalkan. Kita orang ini punya ilmu. Kemudian ilmu yang ada ini, kemudian kamu sia-siakan, tidak kamu amalkan sama sekali. Masya Allah, siap-siap kamu akan diadab oleh Allah kelak di yaumil kiamat. Tidak cuman kelak di yaumil kiamat saja, tidak.
Orang alim yang alim dengan ilmunya tidak mau mengamalkan, mereka akan disengsarakan oleh Allah di dunianya. Makanya banyak kiai-kiai, pengasuh-pengasuh pondok, hidupnya kacau balau, nyampe ketangkap polisi, nyampe di penjara barang. Kenapa bisa seperti itu? Tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu itu, dengerin, ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu akan barokai. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, ilmu itu akan melaknat pada dirinya. Ilmu itu akan mendatangkan malapetaka. Ilmu itu akan mendatangkan musibah. Dan ilmu itu yang akan melesetkan dirinya ke jurang api neraka. Dengerin ini. Lihat sampean. Apalagi mereka-mereka yang punya ilmu bukannya diamalkan, malah ilmu untuk sombong-sombongan. Allah senantiasa murka kepada seorang alim, kepada seorang santri yang mempelajari ilmu, kemudian ilmunya untuk sombong-sombongan di tengah-tengah umat. Mempelajari ilmu, kemudian ilmunya untuk nandingi ulama-ulama di tengah-tengah umat. Untuk ngengkei orang-orang bodoh. Bahaya itu. Dengerin ini. Apalagi nyampe ilmunya tidak diamalkan. Bukankah seorang lelaki yang salaman dengan seorang wanita itu haram? Lalu ada pengasuh pondok salaman karo santri putri di waktu akhir sanah. Ini gitu bulan Sa'ban ini kan santri-santri pamitan. Tangannya Romo Yai diambung. Haram. Dengerin ini. Lo bangsamu yang haram terus wong awam tok, terus kiai terus halalan thayyiban ngono. Ranggenai. Umat ini tuh semestinya seorang kiai ini menjadi garda terdepan, menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, lalu menyelesaikan permasalahan umat, menolong umat, membawa umat, mengarahkan umat, menuntut umat. Yang tadinya masyarakat bingung jadi tidak bingung, yang tadinya susah menjadi bahagia, yang tadinya fakir menjadi kaya, yang tadinya punya hutang, hutangnya lunas, yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya ahli neraka malah menjadi ahli surga, yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat. Semestinya seperti itu. Sebab kalau kiainya sudah tidak mau mengamalkan ilmunya, bagaimana masyarakat? Ada istilah, bila kiai kencing sambil berdiri, maka santri kencing sambil berlari. Masya Allah. Terus oleh nguyah piye sambil berlari. Semoga saja sedikit materi yang saya sampaikan, panjenengan ini tuh semakin hari itu semakin baik. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari sedikit demi sedikit kemudian menjadi fitnah. Paham? Jangan sampai ilmu yang kita baca sedikit demi sedikit, saya bacanya tidak perlu banyak-banyak, yang penting diamalkan. Pokoknya kalau dapat ilmu apapun diamalkan. Ini kitab sakral ini. Tidak ada rumah yang ada Ihya Ulumuddinnya. Tidak ada rumah yang ada kitab Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, kecuali rumah itu akan dijaga oleh Allah. Tidak ada orang yang jomblo, tidak laku-laku nikah, lalu mau beli Ihya Ulumuddin. Dengerin. Tidak ada jomblo yang tidak laku-laku nikah, tidak punya suami atau istri, lalu dia bersusah payah ngumpulin uang untuk dibuat beli kitab Ihya Ulumuddin. Di waktu beli niatnya ini, dengerin niatnya ini. Ya Allah, saya beli Ihya Ulumuddin. Semoga barokah saya beli Ihya Ulumuddin. Semoga engkau datangkan aku calon istri. Insya Allah dapat istri.
Ya Allah, saya beli Ihya Ulumuddin. Semoga barokah beli Ihya Ulumuddin. Semoga. Ini bukan sponsor iklan ini. Kalau Ustadz Wiano ndak iklan dodol kitab. Justru saya malah rugi yo. Ya rugi. Nang kulane 170. Sing tuku bayar 170 tok. Ongkire. Tidak ada seorang wanita yang enggak laku-laku nikah kemudian bersusah payah nabung uang lalu dibuat beli Ihya Ulumuddin kecuali kau akan dimudahkan calon suamimu. Paham? Tidak ada orang yang terlilit hutang menaun bertahun-tahun hutangnya sudah lunas-lunas. Kemudian mereka beli kitab Ihya Ulumuddin berniat, dengerin berniat. Syaratnya ono niate lho ya. Kalau enggak ada niat ya enggak. Ya Allah, saya beli Ihya Ulumuddin. Semoga barokah saya beli kitabnya Imam Ghazali. Engkau selesaikan semua hutang-hutangku. Insya Allah. Setelah beli insya Allah utangnya lunas, terus utang meneh. Kalau enggak mau hutang lagi berarti ciri-ciri kamu enggak sukses. Ciri-ciri orang sukses itu punya hutang. Makanya kalau kamu doa itu jangan begini, ya Allah, semoga saya enggak punya hutang. Alamat kamu enggak sukses. Orang itu kalau pengen sukses, pengen kaya, syaratnya dihutang. Cari kan orang-orang sukses yang enggak punya hutang. Yang enggak punya hutang yang mau fakir-fakir itu. Pengen utang piye enggak deke sepeda motor anti motor. Enggak deke BPKB, jangankan BPKB wong motor ra duwe. Pengen apa? Pengen enggak deke sertifikat. Jangankan sertifikat wong tanah ra duwe. Pada akhirnya orang-orang fakir itu duran diutang. Terus no olehmu berdoa semoga enggak punya hutang. Ngora fakir sampean. Zaman dulu itu ada orang berdoa sama Allah, ya Rabb, semoga engkau berikan rizki kepada kami. Ya, semoga engkau beri rizki kepada kami dengan rizki yang tidak bersusah payah untuk mencarinya. Di pagi hari kami bisa makan, di sore hari kami bisa makan. Dilalah dungane diijabah karo Allah. Pernah suatu ketika ada pencuri. Pencurune melayu. Jadi pencurune diwento, dioyak, dilisep. Dilelah ngepasi wong sing donga iki moto ngepasi mlaku. Dikira wong iki. Paham cerita saya, paham? Masyarakat nyekel wong iki dikuwobroki babak belur. Lalu dibawa ke tempatnya hakim, lalu dihukum. Setelah dihukum, orang tadi tengok-tengok di penjara. Ya Rabb, kenapa doa kami kau ijabahkan sementara saya ada di penjara? Sebabnya orang ini diijabahi Gusti Allah. Esok ana sing ngeteri mangan, sore ana sing ngeteri mangan. Tidak harus bersusah payah. Jadi nggak usah kerja, nggak usah cari uang, nggak usah masak, sudah ada yang nyetori sendiri, paham? Terus oleh mundungo, ya Allah semoga dari rezeki tidak bersusah payah. Pernah suatu ketika ada orang WA ke saya, Kiai, tolong didoain Kiai, semoga saya nggak punya hutang. Lalu saya balas, itu artinya kamu minta fakir. Sebab ciri-ciri orang yang nggak punya hutang adalah orang fakir. Orang-orang kaya sing mobilnya pirang-pirang, mobilnya magrong-magrong itu nggak hutangnya akeh. Justru yang nggak punya hutang itu wong fakir. Contohnya kayak kowe. Kamu nggak punya hutang toh. Makanya fakir. Sebab wong fakir itu abe hutang kesana kemari gak ono sing percaya. Ya enggak? Kamu hutang kemana itu Pak? Kayak Pak Suroto pengen hutang. Siapa sing percaya? Gak ada yang percaya.
Semoga saja sedikit ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan. Dan akhirnya kita difoto oleh Allah Subhanahu wa taala yang asli, yang menjadikan kamu cepat wusul kepada Allah. Itu yang asli maksiat. Apa? Yang asli itu meninggalkan maksiat. Paham? Yang asli maksiat yang ditinggalkan. Orang itu kalau melakukan dosa atau maksiat, itu artinya dia sedang meletakkan titik hitam di dalam kolbunya. Kemudian dia melakukan lagi. Ada titik hitamnya lagi. Melakukan lagi. Ada titik hitamnya lagi. Titik-titik hitam ini berbau harum menurut setan. Setan kesedot. Pada akhirnya setan-setan itu mencari titik-titik itu. Karena setan-setan itu akan ngerubung hatinya orang yang banyak kotoran dosa. Sebagaimana bejana yang kotor lalu dirubung sama lalat-lalat. Di saat hati kita sering digunakan maksiat, melakukan dosa, maka ada titik-titik bentik-bentik itu. Di saat bentik-bentik itu banyak, setan-setan berteduh di situ, lalu setan ini menutup mata hati. Kemudian kamu tidak akan mampu untuk melihat alam malakut. Kamu tidak akan mampu untuk melihat sir, sesuatu yang rahasia. Kamu tidak akan mampu untuk melihat sesuatu yang gaib. Jangankan melihat sesuatu yang gaib, melihat aib sendiri tidak mampu. Tapi kalau melihat aib orang lain, melihat kejelekan orang lain, walah, mripate langsung ngene ya. Kalau melihat kesalahan sendiri tidak pernah melihat, tidak pernah sadar sama sekali. Tapi kalau melihat orang lain cerdas, kenapa bisa seperti itu? Banyaknya setan iblis di dalam kolbu. Maka cara tepat untuk membersihkan mata hati dan mata hati kamu mampu menembus. Caranya seperti itu. Kenapa zaman-zaman dulu itu banyak orang terfoto? Gara-gara mata hati orang-orang dulu itu bersih. Gak seperti mata hati kamu. Mata hati kamu itu kamu kotori setiap hari lihat cewek. Lihat bokong domegal-megol. Lihat perempuan-perempuan yang membuka aurat. Lihat video-video porno. Lihat chattingan-chattingan yang haram. Lihat berita-berita yang haram. Senengane nonton videone Gus Nur. Asu ketek celeng. Mbok tonton. Wis ngerti nak wonge elek kok mbok tonton. Barang siapa yang nonton berita-berita yang ghibah, maka mereka bagian daripada orang yang melakukan ghibah. Kalau ada berita-berita jelek itu toh enggak usah ditonton. Udahlah. Lagi pula kalau bisa musuh kita ini setan doang. Musuh kita ini iblis saja. Jangan ada yang lain. Manusia selama masih hidup tidak ada jaminan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, anggap saja orang lain akan segera diampuni dosanya. Anggap saja orang lain akan segera ditobatkan oleh Allah. Anggap saja non muslim, orang-orang kafir, ya. Anggap saja semua sebentar lagi akan disadarkan oleh Allah lalu masuk Islam. Adapun yang perlu diragukan hanya diri kita sendiri. Paham? Sehingga sudah waktunya kamu nggak usah ngocai orang lain. Udah, tutup rapat-rapat. Anggap saja semua orang baik semua. Paham? Mulai sekarang jangan gubris dengan orang lain. Dihusnudoni semua. Lebih-lebih terhadap orang tua kamu. Nggak boleh kamu setelah mondok kamu pinter kemudian dengan mudah kamu ngocai orang tua. Apalagi kamu mengomentari orang tua. Jangan. Pulang kok pondok. Pak Ane turu disaduk. Weh, jamaah ngono lho. Bahaya apa? Tungokno yu. Mamakmu salate ngebut mbok sengeni. Salat kok cuma pate pol. Kaya dinto maling. Yo,
maamu sembuh pada no maling. Jangan. Mak. Apa nduk? Mau sholat apa, Mak? Sholat zuhur. Ngono kuwi yo mbok yo mulai qobliyah dhisik lho, Mak. Saya dari kecil sampai sekarang, walaupun ilmu saya lebih tinggi daripada ibu saya, belum pernah komentari ibu saya. Belum pernah. Setiap ibu saya nasihatin saya dengerin. Walaupun nasihatnya itu dari pertama sampai terakhir salah kabeh. Salah kabeh ora sing bener. Itu saya dengerin. Nggih, ra kepanggih, Nggih. Paham? Apa manfaatnya sampean kededer go Ihya Ulumuddin? Apa manfaatnya kamu bawa Ihya? Ihya itu artinya menghidupkan Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ilmu itu artinya pengetahuan, agama itu artinya tidak, agama itu artinya kacau. Menghidupkan ilmu yang menjadikan hati kita tidak kacau. Kalau kamu dengan mudah menilai kejelekan orang lain, dengan mudah melihat aib orang lain, dengan mudah mengatakan orang lain begini begitu, dan dengan mudah kamu mengkapling surga, mengkapling neraka, seakan-akan yang ada di surga cuma kamu saja. Apa manfaatnya kededer nggo Ihya Ulumuddin? Ngaji jam 12 malam bubar kira wis. Apa manfaat? Makanya mulai sekarang udah tutup rapat-rapat. Anggap saja di saat mata kamu bisa melihat, lalu ada orang yang maksiat di saat kamu melek, setelah kamu berkedip, anggap saja di waktu kamu berkedip, orang itu sudah taubatan nasuha. Paham? Dilatih. Anggap saja kamu noleh. Ada orang yang sedang melakukan dosa, ada orang yang melakukan maksiat, melakukan zina semisal, lalu kamu memalingkan tolehan itu, lalu kamu toleh lagi, anggap saja mereka sudah taubatan nasuha. Mulai sekarang ya. Pokoknya mulai sekarang kamu semua, teman-teman di media sosial semuanya yang ikut kajian saya, ayo ditata hati kita. Semua orang adalah baik, semua, enggak ada yang tidak. Yang perlu diragukan cuma satu orang saja, diri kita sendiri. Paham? Diri kita sendiri yang perlu diragukan. Jadi yang perlu diratapi hanya diri kita. Jangan pernah kamu mengatakan astagfirullah, mengomentari orang lain dengan bahasa astagfirullah. Jangan-jangan astagfirullahmu itu bagian daripada kesombongan. Jangan-jangan ucapan kamu astagfirullah itu bagian daripada kesombongan, seakan-akan orang lain adalah jelek, kamu adalah yang baik. Berani ngaji Ihya Ulumuddin, harus berani meletakkan diri kita serendah-rendahnya, nyampe di dunia ini tidak ada yang rendah kecuali diri kita. Paham? Kalau kamu bisa seperti ini, insya Allah setiap melihat santri luar biasa, ya enggak? Walaupun kamu sudah jadi seorang kiai gitu, melihat santri ini luar biasa, melihat masyarakat luar biasa. Tidak pernah ada yang kita kilai. Semoga manfaat barokah. Wabillahi taufiq hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.